Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah berupa singkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Senin malam Selasa ba'da sholat Isya. Dan untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعلمنا علما من لدنك يا عليم ورزقنا عملا صالحا يا مجيب السائلين آمين. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan Kenaziran Masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. InsyaAllah malam ini kita akan bahas ayat yang ke-78. Surah Al-Baqarah ayat 78. Walaupun di luar sana banyak orang membahas apa yang ditetapkan tadi sore. Lemas rasanya, Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita semangati aja ya. Kata orang tuh dijogetin katanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, dan sebahagian mereka ada orang-orang yang ummi. Mereka tidak mengetahui kitab, yakni kitab Taurat, kecuali hanya angan-angan. Dan tidaklah mereka kecuali menyangka atau bersangka-sangka. Ya. Makasih. Iya, ini lebih enak ya. Walaupun lemas terdengar. Kalau tadi lemas tak terdengar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-80 ayat yang ke-78 ini masih lagi dalam konteks ayat sebelumnya. Masih lagi dalam konteks ayat-ayat sebelumnya. Yakni ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Jadi ketika Allah mengatakan wa minhum, dan dari mereka atau dan sebahagian mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi.
Jadi wa minal yahud, inilah makna asalnya. Wa minal yahud, dan sebahagian orang Yahudi. Dan itu agaknya disepakati oleh para ulama tafsir. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Al-Bahril Madid fi Tafsiril Quran Al-Majid. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyatakan demikian. Jadi wa minal yahud, sebahagian orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah ummiyuna. Ummiyun itu maknanya ada dua, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ummiyun itu bisa dengan makna bahwa mereka itu la yuqirru bi kitabin wala bi rasulin. Tidak mengimani atau tidak menetapkan satu kitab pun atau satu rasul pun, satu orang rasul pun. Ini makna pertama, tapi makna ini kata beliau tak bisa diterapkan pada ayat nih. Mengapa tak bisa diterapkan pada ayat ini? Karena ayat ini terkait dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu mengakui kitab. Orang Yahudi itu mengakui Rasul. Walaupun nanti banyak Rasul yang mereka perangi. Mereka bunuh, mereka usir. Tetapi mereka masih mengakui Rasul. Jadi makna yang seperti ini tak bisa diterapkan. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka mau tidak mau beralih pada makna yang berikutnya. Apa itu? Ummiyun itu maknanya adalah bahwa mereka berada pada keawaman. Mereka berada pada keawaman. Mereka bukan orang yang bisa mengakses kitab dengan baik. Mereka tidak membaca kitab mereka dengan baik. Ini ummiyun, makna dari ummiyun pada ayat ini. Jadi wa minhum ummiyuna, dan sebahagian orang-orang Yahudi itu ada orang-orang umminya, orang-orang awamnya, yang mereka tidak mengakses kitab dengan baik, tidak memahami kitab dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan pada orang Yahudi, pada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada seperti itu. Mengapa? Karena memang manusia itu Allah jadikan bertingkat-tingkat dalam sisi penguasaan. Jangankan manusia secara umum, para sahabat Nabi pun bertingkat-tingkat penguasaan mereka terkait dengan wahyu yang Allah sampaikan, Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memahaminya dengan baik, ada yang memahaminya secara tidak baik. Bahkan nanti ada pemahamannya salah, lalu diluruskan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mereka itu ada yang ummi, yang tidak bisa mengakses kitab dengan baik, orang-orang awamnya. La ya'lamunal kitab. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, la ya'lamunal kitab, bahwa mereka itu tidak memahami, tidak mengetahui kitab mereka. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak memahami dengan baik. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang-orang Yahudi ini banyak tingkatannya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nah, di zaman Rasul itu orang-orang Yahudi ada yang mereka berada pada al-firqatud dhallah mudillah. Mereka itu berada pada tingkatan sesat dan menyesatkan. Orang Yahudi yang berada pada tingkatan sesat menyesatkan itu dibagi menjadi dua. Ada orang yang mengerti kitab dengan baik, ada orang yang tidak mengerti kitab tetapi memiliki kuasa. Sehingga pada akhirnya dia memiliki kuasa, lalu dia bayarlah orang-orang yang mengerti kitab, yang mengerti kitab Taurat. Untuk apa? Untuk mendistorsi kitab Taurat.
Dan ini nanti akan dibahas pada ayat setelahnya. Ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ini orang yang memalsukan kitab. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dibagi menjadi dua. Ada kalanya mereka adalah ulamanya, para pendetanya. Ada kalanya mereka adalah para penguasanya. Nah, dan satu dari karakter Yahudi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka ingin mengatur agama sesuai dengan kehendak mereka. Nah, sehingga nanti pada akhirnya orang-orang yang memahami agama itu bagaimana caranya mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa. Kalau seandainya tidak mau ikut, dia akan disingkirkan. Jadi itu karakter Yahudi itu. Bahkan jangankan para pendeta, para nabi mereka saja mereka bunuh. Mereka ingin menguasai Baitul Maqdis yang pada saat itu dikuasai oleh Nabi Zakaria. Nah, mereka ingin menguasai ini. Mereka ingin Nabi Zakaria itu berpendapat sesuai dengan keinginan mereka. Pada akhirnya Nabi Zakaria tidak mau. Karena apa? Karena Nabi. Maka akhirnya dikejar-kejar, dibunuh. Nabi Yahya pun demikian. Nah, jadi karakter Yahudi itu begitu. Nah, jadi hati-hati. Kadang-kadang banyak dimiliki oleh umat Islam karakter seperti ini. Mentang-mentang dia berkuasa, mentang-mentang dia punya harta, dan begitulah seterusnya, lalu dia ingin membeli agama itu sesuai dengan keinginan dia. Nah, jadi ini yang pertama, yang nanti akan dijelaskan pada ayat setelahnya, kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Selanjutnya di antara orang-orang Yahudi itu ada orang yang cari aman, yang sering disebut kalau istilah kita munafik, dan beliau pun mengistilahkan al-munafiqun. Orang-orang Yahudi itu ada juga yang munafik. Nah, yang mereka nanti di hadapan Rasul baik, di belakang Rasul buruk. Di hadapan Rasul memuji-muji Rasul, di hadapan para penguasa mereka memuji-muji juga, dan begitulah seterusnya. Nah, ini orang-orang yang tidak jelas posisinya. Jadi di manapun ada itu, dimanapun ada. Nah, di Islam pun ada yang seperti itu. Selanjutnya, nah golongan yang ketiga inilah yang disebutkan oleh ayat ini, ayat yang ke-78 ini. Di antara mereka itu ada orang-orang yang ummi, yakni ammatul ummiyun, orang-orang umum, orang-orang awam yang tidak mengerti agama ini dengan baik. Lalu karena mereka tidak mengerti agama ini dengan baik, maka mereka mengikuti orang yang mengerti agama. Tetapi bahayanya mereka mengikuti orang yang tidak baik. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Mereka tidak mengerti kitab Taurat itu dengan baik kecuali hanya angan-angan yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka dalam tanda kutip. Orang-orang alim mereka dalam tanda kutip. Jadi disampaikan sesuatu yang salah, lalu mereka perpegang itu dengan baik. Inilah makna amaniyah itu. Kata Al-Imam Fakhrul Ar-Razi atau Al-Imam Ibnu Ajibah, bahwa mereka itu mengikuti orang-orang yang bermasalah di dalam pemahaman keagamaannya. Atau pemahaman keagamannya baik, tapi sengaja dilencengkan. Mengapa? Karena ada kepentingan di situ. Maka inilah pentingnya apa yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam agama ini memang harus ada sanad, harus ada orang yang memegang, orang yang lurus.
Nah, jangan sembarangan di dalam memegang orang, di dalam berpanutan pada orang. Jangan sembarangan. Mengapa? Karena kata Imam Ibnul Mubarak, al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Maka hendaklah engkau melihat dari siapa agama ini kau ambil. Kata beliau. Hendaklah kita melihat dari siapa agama ini kita ambil. Jangan dari orang sembarangan. Karena nanti kalau dari orang sembarangan, maka agama kita agama sembarangan. Maka lihatlah dari siapa agama ini diambil. Dan lihatlah terlebih dahulu ini bagaimana pendidikan agamanya. Jangan orang yang baru bertaubat 3 tahun, tiba-tiba jadi ustadz, viral pula, habis itu kita jadikan panutan. Nah, yang agamanya belum matang pada dirinya. Dan begitulah seterusnya. Jadi mereka tidak mengetahui kitab dengan baik, maka dia berada pada taklid, pada mengikut orang. Karena dia tidak mengerti kitab. Lalu ketika dia mengikut orang, dia ikuti orang yang tidak benar. Nah, ini masalah dalam diri mereka. Maka ketika seseorang berada pada posisi itu, dosa ketidakbenaran itu akan dibebankan pada 2. Yang pertama pada orang yang mengikut, yang kedua pada orang yang diikut. Mengapa demikian? Bukankah orang yang diikut yang menjelaskan kesalahannya dari orang yang diikut? Al-Imam Ibnu Ajibah akan menjelaskan. Memang kesalahan pertama itu berada pada orang yang diikut. Tetapi karena orang yang mengikut tidak selektif di dalam memilih orang yang mau diikut, maka di sini masalahnya. Kalau seandainya dia tidak mampu menuntut ilmu dengan baik. Tapi kalau dia mampu menuntut ilmu dengan baik, maka dia harus menilai. Nah, menilai keilmuannya. Tapi bagi orang yang tidak mampu menilai keilmuannya, maka dia dituntut untuk menilai orangnya. Nah, untuk menilai orangnya. Jangan orang-orang sembarangan. Kalau sembarangan dia di dalam memilih siapa yang mau diikutinya, ini jadi masalah. Dibebankanlah dosa itu kepada dia juga. Walaupun orang yang diikutinya akan dibebani dosa juga. Mengapa? Mengapa menjelaskan agama ini tidak pada sesuatu yang benar. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilah muqallid itu ada. Istilah muqallid. Apa itu muqallid? Muqallid itu adalah orang yang bertaklid. Mengapa? Karena memang tidak semua orang itu pinter. Tidak semua orang itu bisa mengakses Al-Quran. Tidak semua orang bisa mengakses hadis Rasul. Tidak semua orang bisa mengakses keilmuan-keilmuan di dalam Islam. Karena dia tidak bisa mengakses itu, maka dia harus mengikuti orang. Dan mengikuti orang itu disahkan. Nah, terutama dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, makanya kalau kita dalam ilmu fikih itu kan bermadhab. Walaupun kita tidak mengerti dalil madhab. Di dalam madhab Imam Syafi'i seperti ini cara sholat. Maka sudah cukuplah itu. Tidak mesti dia tahu dalilnya. Mengapa takbirnya seperti itu? Mengapa Al-Fatihah itu menjadi wajib? Mengapa niat itu harus dalam hati? Mengapa harus rukuk? Dan begitulah seterusnya. Tak tahu. Aku tahu guruku mengajarkan seperti itu. Selesai. Jadi taklid itu diperbolehkan. Dan itu disepakati. Tapi ada
sekelompok orang sekarang yang menyalahkan itu. Nah, yang dia memaksakan semua orang harus tahu dalilnya. Kalau dia menyatakan semua orang harus tahu dalilnya, ini adalah ajaran yang tidak realistis. Mengapa? Karena tidak semua orang bisa mengakses itu semua. Maka di dalam ilmu fikih secara khusus, taklid itu diperbolehkan. Dan bahkan mohon maaf, ustadz-ustadz besar sekarang pun masih taklid. Dalam banyak masalah masih taklid. Mengapa? Karena dia belum bisa mengakses langsung pada dalil. Dalil itu, ingat, dalil itu bukan hanya sekedar tahu ayat, tahu hadis. Dalil itu adalah ketika dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, lalu tahu dia cara menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis tersebut. Ketika tahu dia cara menyimpulkannya, selanjutnya kesimpulan tadi ada enggak pada zaman dahulu orang yang menyimpulkan seperti itu. Kalau baru dialah pertama yang menyimpulkan itu ada masalah di situ. Berarti perlu diuji terlebih dahulu. Mengapa cuman dia yang menyimpulkan seperti itu? Ada masalah. Nah, jadi taklid itu diperbolehkan, terutama di dalam ilmu fikih yang membahas tentang ibadah. Selanjutnya ulama kita berbeda pendapat terkait dengan taklid di dalam akidah. Berbeda pendapat. Ada yang menyatakan taklid di dalam akidah tak boleh. Orang yang bertaklid di dalam akidah, maka kafirlah dia. Ada yang mengatakan orang yang bertaklid di dalam akidah itu pun tak jadi masalah. Dia tetap disebut dengan mukmin, beriman. Tapi ingat, kalau dia tidak sanggup untuk menuntut ilmu. Siapa Tuhan kau? Kata guruku, Tuhanku Allah. Ini menurut sebahagian pendapat, sahlah imannya. Tapi sebahagian lain tidak. Siapa Tuhan kau? Tuhanku adalah Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qul huwallahu ahad. Tuhan kau itu esa atau dua, tiga atau empat. Tuhan aku itu esa. Mengapa esa? Karena kalau dia dua berantem. Itu dalil. Dalil akal namanya. Dalil akal. Kok bisa pula dia berantem? Iyalah. Kalau sempat Tuhan A berkehendak A, Tuhan B berkehendak B, pada satu perkara, apa enggak bertumbuh orang tuh? Aku mau A, terjadi A pada dia. Aku mau B. Masing-masing ngotot. Maka apa yang terjadi? Kalau gitu bertumbuhlah kita. Masa kalau Tuhan bertumbuh hancurlah alam nih. Itu dalil akal. Cukuplah itu. Dan begitulah seterusnya. Maka di dalam masalah akidah itu ulama kita memperdebatkan. Ada mengatakan tidak boleh taklid, harus dia mengerti. Cuman di dalam ibadah dia disepakati oleh para ulama kita boleh taklid di dalam ibadah. Makanya muncul mazhab itu, Pak. Muncul mazhab. Nah, munculnya mazhab itu adalah membuktikan kesepakatan para ulama boleh bertaklid di dalam ibadah. Boleh mengambil mazhab-mazhab tertentu walaupun dia tidak tahu dalilnya. Cuman lebih baik nanti kalau dia mengetahui dalil. Cuman mengetahui dalil itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi dari ayat ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang di semua kaum itu ada orang umminya yang tidak bisa mengakses kitab dengan baik, sumber agama dengan baik, tetapi kesalahannya adalah
ketika dia tidak selektif di dalam memilih siapa yang dijadikan panutannya. Ini yang menjadi kekeliruan orang-orang Yahudi yang ummi itu. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetap mencelanya. Nah, tetap mencelanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata amaniyah. Kata amaniyah di dalam ayat ini itu dasarnya bermakna angan-angan. Dan angan-angan nanti akan dibahas oleh para ulama kita, dan angan-angan ini pada asalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman ibnu Affan itu pernah menyatakan, wallahi ma tamannaitu wala taghannaitu mundu aslamtu, kata beliau. Demi Allah, aku tak pernah lagi berangan-angan dan tak pernah lagi menganggap kaya semenjak aku Islam. Walaupun Utsman ibnu Affan itu adalah orang kaya. Tetapi semenjak dia Islam, tak pernah lagi dia berangan-angan. Apa angan-angan itu? Angan-angan itu adalah apalah kalau istilah kita, pada sesuatu yang tak mungkin tercapai, lalu kita ingin mencapainya. Nah, itulah angan-angan. Dan itu pintu setan. Jadi ketika seseorang berangan-angan, maka terbuka satu pintu setan pada dirinya. Dan ketika terbuka pintu setan, setan akan masuk, akan membawa dia pada angan-angannya itu. Makanya kan orang berangan-angan kan enak kan? Melamun dia di depan rumahnya, berangan-angan. Itu dia sedang dibawa setan. Kalau istilah para ulama kita, perhatiannya atau benaknya, otaknya sedang dicuri oleh setan. Maka terus pada akhirnya nanti orang yang seperti ini akan bisa dikuasai setan dirinya. Nah, jadi kata Utsman, semenjak aku Islam, aku tak pernah lagi berangan-angan. Dulu Utsman itu karena dia memiliki banyak harta, maka dia mengangan-angankan sesuatu, bahkan pada sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapainya. Nah, tapi dia sering berpikir demikian. Dan semenjak Islam, aku tidak pernah lagi merasa kaya. Maksud tidak pernah merasa kaya ini adalah ketika dia tidak perlu kepada Tuhan. Kaya kan maknanya tidak butuh. Maka senantiasa dia merasa dirinya fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah. Engkau semua itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, pada dasarnya kita itu adalah fakir. Mengapa? Karena kita butuh. Nah, dan butuh itu bahasa Arabnya fakir. Orang kaya bisa hidup sendiri? Tak bisa. Dia butuh pembantu, butuh supir, butuh orang yang membersihkan rumahnya, butuh pada istrinya, butuh pada orang-orang lain yang mengerjakan bisnisnya. Itu artinya dia fakir. Semakin besar dia membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya, semakin fakirlah dia. Itu pada makhluk, apalagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apa yang diangan-angankan oleh mereka ini, oleh orang-orang Yahudi ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau, mereka ini mengangan-angankan untuk masuk ke dalam surga, tetapi tanpa amal. Itu angan-angan. Dan itu dijelaskan di dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah,
ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Lalu Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Mereka berkata tidak masuk surga itu kecuali orang Yahudi, ketika orang Yahudi berkata, atau kecuali orang Nasrani ketika orang Nasrani berkata. Tilka amaniyuhum, kata Allah, itulah angan-angan mereka. Itulah angan-angan mereka. Di dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 123, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih." Orang-orang kamu itu tidak berangan-angan, begitu juga orang ahli kitab. Nah, ketika mereka melakukan satu keburukan, artinya jangan berangan-angan untuk masuk ke dalam surga ketika seseorang berada pada keburukan. Atas dasar keburukan itu, tak bisa seseorang masuk surga. Loh, kalau seperti itu tidak ada harapan. Bukan, harapan untuk masuk surga ada, tetapi dengan cara menyesali kesalahan. Jadi kalau ada orang berada pada kesalahan, lalu dia tidak pernah menyesali kesalahannya dan mengharapkan untuk masuk surga atas dasar itu, nah, ini bukan harapan, Pak. Ini namanya angan-angan. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan, dan angan-angan itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Nanti berbeda dengan roja. Kalau roja itu maknanya harapan. Kalau harapan itu pada sesuatu yang mungkin tercapai. Nah, kalau yang seperti ini tadi tidak mungkin tercapai. Mengapa tidak mungkin tercapai? Karena mereka berada pada keburukan. Lalu atas dasar keburukan itu mereka mengangan-angankan untuk masuk ke dalam surga. Dan itu mustahil. Mengapa? Karena murka Allah ada pada mereka. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga kalau Allah murka kepada hamba tersebut. Maka kalau seperti itu, ketika seseorang menginginkan untuk masuk ke dalam surga, walaupun dia berada pada keburukan, setidaknya sesalilah keburukan yang ada pada dirinya tadi. Jadi dia menyesal. Nah, ketika dia menyesal itu, disitulah baru dia boleh menginginkan surga tadi. Dan itu bukan angan-angan namanya. Itu adalah harapan. Nah, harapan bahwa Allah mengampuni dosanya, lalu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tapi kalau seandainya atas dasar kemaksiatan keburukan itu, lalu dia menginginkan surga, itu namanya angan-angan. Inilah yang ada pada orang-orang Yahudi itu. Mereka tahu bahwa mereka berada pada keburukan. Mengapa mereka tahu? Karena sengaja mereka merubah kitab suci. Sengaja mendistorsi kitab suci. Itu berada pada keburukan. Cuman di dalam anggapan mereka, aku akan masuk surga. Maka mohon maaf, ketika mereka mendistorsi kitab suci, lalu mereka beranggapan bahwa mereka akan masuk surga, anggapan itu adalah angan-angan. Anggapan itu angan. Mengapa? Karena mereka sadar berada pada keburukan yang amat sangat buruk. Lalu mereka atas dasar itu mau masuk surga. Maka itu angan-angan. Macam mana supaya dia tidak menjadi angan-angan? Nah, supaya tidak menjadi angan-angan, maka bertaubatlah dari itu. Mengaku akan salah. Ini perbuatanku ini salah. Ketika itu ada, maka harapan masuk surga tadi tidak lagi menjadi angan-angan. Itu menjadi satu harapan.
Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa kita tarik ke dalam diri kita. Betapa banyak orang yang melakukan kesalahan. Tapi nanti ketika ditanya, kau mau masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya kira-kira apa? Pasti masuk surga. Tetapi dia tidak mau menyesali kesalahan. Maka keinginan untuk masuk surga itu adalah angan-angan. Tak mungkin tercapai. Tapi kalau ada rasa dalam dirinya bahwa dia menyesali kesalahannya, penyesalan itu akan berbuah pada taubat. Taubat itu akan berbuah pada kebaikan. Walaupun kebaikan itu belum sempat dilakukannya, maka harapan untuk masuk surga ada. Mengapa? Karena rasa penyesalan tadi itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan. Nah, jadi illa amaniyah, yang ada pada diri mereka itu hanya angan-angan. Nah, hanya angan-angan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas dasar kemaksiatan yang mereka lakukan. Tidak ada orang yang Allah murka masuk ke dalam surganya. Pasti orang yang Allah murka masuk ke dalam nerakanya. Sampai Allah tidak murka pada mereka, Allah tukarlah kemurkaannya dengan rahmatnya. Nah, ketika Allah merahmati, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka itu kecuali berada pada prasangka. Nah, prasangka di sini yazunnun. Kata yazunnun itu nanti di dalam Al-Quran bisa memiliki dua makna. Makna pertama bisa berada pada keyakinan. Kalau ayat tersebut berbicara tentang sesuatu yang positif. Maka kata zonna yazunnun itu berada pada keyakinan. Nah, tetapi kalau ayat tersebut berada pada sesuatu yang negatif, maka kata yazunnun itu bisa bermakna prasangka. Prasangka yang tidak memiliki dasar. Walaupun di dalam bahasa Arab kata zonna itu di bawah kata yakin, di atas kata syak. Nanti kalau kita mau melihat urutannya, yang paling tinggi itu namanya al-yakin atau al-ilmu. 100%. Di bawahnya ada zonna. Zonna itu dugaan kuat. Dugaan kuat. Ya, kalau kita kira-kira 75% lah. Nah, di bawah zonna itu ada syak namanya. Ini 50-50 biasanya. Nah, syak namanya. Di bawah syak itu ada namanya al-waham. Waham itu dugaan kecil. Ya kira-kira 20%. Paling bawah itu ada namanya al-jahlu. Jahlu itu tak tahu sama sekali. Nah, jadi itu tingkatan-tingkatannya. Jadi makna dasarnya kata zonna itu berada di atas syak, di bawah yakin. Nah, kata zonna dalam keilmuan itu nanti bisa digunakan di dalam fikih. Artinya dugaan kuat di dalam fikih bisa menyimpulkan hukum. Tetapi tidak bisa digunakan dalam akidah. Karena dalam akidah dia harus ilmu. Harus 100%. Tidak boleh dugaan-dugaan. Bahkan dugaan kuat sekalipun tidak bisa. Cuman kalau dia di dalam halal dan haram, itu boleh dugaan-dugaan. Ini dugaannya haram. Walaupun nanti haram itu ada yang dia yakin, diyakini sebagai satu yang haram, ada yang dia diduga sebagai sesuatu yang haram. Nah, hukumnya tetap haram, cuman berbeda dengan yang yakin tadi. Nah, kalau yakin tadi dalilnya kuat,
kalau yang diduga kuat tadi itu dalilnya lebih lemah. Nah, ini makna zon pada dasarnya. Tetapi di dalam ayat ini makna zon ini berada pada sesuatu yang negatif. Dengan demikian, zon di sini adalah dugaan tanpa dasar sama sekali. Ya, dia bisa berada pada waham tadi. Bisa berada pada waham. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka itu tidaklah kecuali berada pada dugaan-dugaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama ini kalau dia dugaannya rendah, itu tidak bisa dijadikan pijakan. Tidak bisa dijadikan pijakan kalau dia dugaannya rendah. Kalau kemungkinannya masih banyak, tidak bisa dia dijadikan pijakan. Sampai nanti pada akhirnya dia berada pada dugaan kuat atau berada pada keyakinan. Itu baru bisa dijadikan pijakan. Nah, sehingga apa yang ada pada orang-orang Yahudi ini, karena dia berada pada dugaan-dugaan, maka tidaklah bisa dugaannya tadi dijadikan pijakan. Nah, jadi ayat ini sesungguhnya dalam rangka mencela orang-orang ahli kitab yang berada pada ummiyun tadi. Kalau orang yang berada pada ummi, orang umum, orang awam, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada orang alimnya pun dicela. Mengapa? Orang ummi yang salah dicela, berarti orang alim yang salah lebih dicela. Nah, mengapa? Karena orang ummi, orang awam ini dia salah dari orang alim tadi. Dari orang alim salahnya. Mengapa? Karena mereka pasti mengikuti orang alim. Jadi kalau mereka yang mengikuti itu hina oleh Allah, dicela oleh Allah, maka orang alimnya pun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan pada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya. Kita bacakan saja ayat berikutnya itu, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka amat sangat besarlah kecelakaan. Wail. Kata wail mungkin belum pernah kita jelaskan ya, tapi kata wail ini nanti akan sering dijelaskan oleh para ulama ketika nanti berada pada juz 30. Nah, seperti wailul lil mutaffifin dan ayat-ayat lain. Itu akan jelas kata wail itu sesungguhnya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Kalau terjemahannya wail itu apa? Celaka. Kan sepertinya tidak begitu ngeri. Tetapi pada dasarnya kata wail itu bermakna satu penyiksaan yang berat berada di dalam neraka. Itulah kata wail. Utsman ibnu Affan nanti menyebutkan wail itu satu gunung di neraka. Gunung penyiksaan di neraka. Abu Sa'id al-Khudri mengatakan dia satu lembah di neraka. Kalau gunung naik ke atas, kalau lembah turun ke bawah. Ada yang mengatakan dia satu jenis penyiksaan yang amat sangat berat. Itulah kata wail yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Jadi amat sangat besarlah penyiksaan lilladzina yaktubunal kitab biaidihim, orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ini maksudnya orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka itu adalah dengan mendistorsi kitab tersebut. Terkait dengan kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat. Nah, jadi kitab Taurat itu didistorsi. Bagaimana caranya? Dengan menghilangkan sebahagian, menambahkan yang lain,
menyisipkan kata-kata atau menukar kata-kata. Itu masuk dalam kategori distorsi. Mengapa? Karena kitab yang Allah turunkan itu diturunkan dengan kata-kata. Bukan dengan makna, nanti berbeda. Kalau wahyu Allah turunkan dengan lafaz, maka lafaznya tidak boleh diganti. Tapi kalau wahyu Allah turunkan dengan makna, maka dia bisa mencari lafaz mana saja yang sesuai dengan makna. Kalau pada Nabi Muhammad, yang Allah turunkan dengan lafaz adalah Al-Quran. Maka lafaz Al-Quran tidak boleh ditukar, walaupun maknanya sama. Contoh, Alhamdulillah tidak boleh ditukar dengan As-sana'u lillah. Walaupun alhamdu dengan as-sana'u itu ada kemiripan. Nah, walaupun nanti para ulama kita akan menjelaskan dengan panjang lebar. Alhamdu dan as-sana' ada kesamaan, ada mengatakan ada perbedaan sedikit dan begitulah seterusnya. Nah, tetapi tetap saja walaupun dia dinyatakan sama, dia tidak boleh ditukar. Mengapa? Karena kata alhamdu itu Allah turunkan dengan kata itu. Tapi berbeda dengan wahyu yang bentuknya makna. Apa itu hadis? Kalau hadis itu maknanya yang Allah turunkan ke dalam hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makna. Setelah itu baru Nabi Muhammad yang meredaksikan makna tadi. Nah, makanya hadis itu bisa dinukil dengan makna. Nah, ini mungkin sudah pernah juga kita bahas. Ada orang menyalakan ketika zikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, salah itu. Mengapa salah? Karena hadisnya afdhalu dzikri la ilaha illallah. Dia tidak salah, Pak. Mengapa tidak salah? Karena hadis tidak mesti diriwayatkan dengan kata. Dia bisa diriwayatkan dengan makna. Mengapa? Karena dia diturunkan dengan makna. Terkait dengan ini, mereka menulis kitab tadi yang seharusnya dengan kata yang Allah turunkan, tetapi mereka robah kata tersebut dengan kata yang lain. Boleh jadi kata tersebut ada kemiripan. Nah, tetapi di situ ada pendistorsian. Dan itu celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah tulis itu dengan redaksi yang mereka inginkan, tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Tuhan. Nah, kan ada pendustaan. Ini dari Tuhan. Padahal itu dari mereka. Ada pendustaan atas nama Tuhan. Untuk apa itu? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sedikit. Kata thamanan qalila, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu maknanya adalah dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalam Allah, firman Tuhan tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit itu adalah dunia dan seisinya. Artinya jangan tukar kebenaran ayat-ayat Allah ini dengan apapun yang diberikan kepadamu. Tetaplah berada pada kebenaran ayat-ayat Tuhan. Itulah artinya. Nah, jadi tujuan mereka itu untuk kepentingan duniawi. Dan kepentingan duniawi itu Allah sebutkan dengan thamanan qalila. Dengan harga yang sedikit. Mengapa? Karena memang dunia ini sedikit. Qalil. Itu kalau dia materinya. Dan dunia ini sebentar. Maknanya juga qalil. Kalau dia itu masanya. Jadi kata qalil ini bisa dengan makna, kalau dia dimaknai dengan masa maka dia sebentar, kalau dia dimaknai dengan materi maka dia sedikit. Nah, dan memang dunia ini sebentar dan sedikit.
Dan Nabi Muhammad mengilustrasikan sedikitnya itu seperti apa. Sedikitnya itu, kata Nabi Muhammad, seperti seseorang melakukan perjalanan lalu dia singgah di bawah pohon karena kelelahan. Itulah masa hidup dia di dunia. Singgah di bawah pohon paling setengah jam, atau 1 jam, atau 1,5 jam, atau 2 jam udah paling lama lah itu. Kalau kita berjalan darat dari Medan ke Riau yang 12-14 jam. Zuhur istirahat paling 1 jam, 1,5 jam, 2 jam udah terlalu lama, udah tak enak lagi kita. Kapalnya berangkat nih, kapalnya berangkat. Nah, kalau disamakan dengan 1 tahun, ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, maka yang 1 jam tadi itu 40-an tahun, Pak. 2 jam 80-an tahun. Jadi betul apa yang disebut oleh Nabi, seperti orang yang singgah berteduh di bawah pohon. Paling lama 1 jam, berarti 40 tahun lah hidupmu. Atau 2 jam, 80 tahun lah kira-kira, 83 tahun. Karena 1000 tahun, 1000 dibagi 24. Nah, artinya apa? Artinya sebentar. Kalau sedikit, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama seperti burung yang mencelupkan paruhnya ke lautan, lalu diangkat oleh burung. Air yang lengket di paruh burung itulah dunia. Sedangkan akhirat itulah lautan yang tersisa. Jadi amat sangat sedikit. Jadi air yang setetes tadi itulah yang kita bagi-bagi, Pak. Setetes cuma dapat, tapi dibagi-bagi. Cuman kebanyakan orang sekarang sudah tidak menyadari itu. Dia merasa dia yang paling kaya, paling berkuasa di situ. Sehingga semua mau diaturnya. MK pun mau diaturnya, kan? Tak tahu dia bahwa itu adalah sedikit dan sebentar. Maka disebutkan qalilah. Dunia itu qalilah. Nah, dan tidak pantas kalam Tuhan itu dibayar dengan yang qalil ini, dengan yang sedikit ini. Kalau ada orang mau ngambilnya, bodoh betul lah itu. Dia mengorbankan kebenaran untuk dunia yang sebentar dan sedikit itu. Itu dunia, Pak. Kalau jabatan lebih sebentar lagi, lebih sedikit lagi. Paling berapa bulan lagi dia, kan? Cuman mau berkuasa panjang. Dan begitulah seterusnya. Tak sadar dengan hakikat apa yang diberikan pada dirinya. Nah, sehingga semua kebenaran itu mau dibayarnya, ya, atau mau diubahnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka amat sangat besarlah penyiksaan bagi mereka dengan sebab apa yang tangan-tangan mereka tuliskan. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan amat sangat besarlah kecelakaan pada diri mereka dan siksaan pada diri mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala kata wail pada ayat ini 3 kali untuk memberikan makna berlebih. Artinya bukan 1 wail yang kau dapatkan, 2 wail bahkan 3 wail. Memberikan pada penyiksaan yang amat sangat berat. Mengapa demikian? Karena mereka ini bukan hanya orang yang sesat, tetapi orang yang memiliki kemampuan untuk menyesatkan orang lain. Orang yang memiliki kemampuan untuk menyesatkan orang lain itu orang pintar. Orang bodoh tidak bisa menyesatkan orang. Pasti orang pintar yang bisa menyesatkan orang. Jadi dia sudah sesat,
lalu orang lain disesatkan. Nah, mengapa dia mendapatkan beberapa wail tadi? Karena memang posisi dia adalah posisi yang menjadi sebab orang lain sesat, bukan hanya dirinya yang sesat. Maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata wail di dalam ayat yang ke-79 dengan 3 kali. Itulah kira-kira penjelasan secara singkat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan ayat 78, 79. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan dipersilahkan, cuman saya tidak bisa lama-lama karena anak saya sedang di rumah sakit Royal Prima. Ini malam kedua, jadi saya mau mengajarkan ke sana. Iya. Awalnya Moonman, cuman dokternya tak cemana-cemana mau diperlama. Bisa pula dibilangnya 7 hari katanya. Saya tidak mau. Jadi mau dinikahlah. Kalau ada bertanya satu saja, satu pertanyaan aja. Kalau ada. Ada? Tidak ada. Ya, mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi